Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata saya modul 1.4. Saya Ira Kusumawati dari SD Negeri 07 Semabi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sekadau. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Karni serta fasilitator saya. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tujuannya yaitu memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapan di lingkungan sekolah, menumbuh budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Warga sekolah mendapat pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Murid mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Dalam memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Di sini eliminasi tindakan yang dilakukan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait perubahan paradigma baru. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam rangka mewujudkan disiplin positif di sekolah. Guru memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Atau tahapan kegiatan pada tanggal 6 Agustus, laporan pada kepala sekolah mengenai sosialisasi dan diseminasi yang akan dilaksanakan. Pada tanggal 13 Agustus, sosialisasi bersama teman sejawat. Dan pada tanggal 21 Agustus, kegiatan diseminasi budaya positif. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Karena pada pagi hari ini Bapak Ibu Guru tahu meluangkan waktu untuk saya itu merupakan rasa syukur yang saya bacakan kepada Ibu. Pada pagi hari ini saya akan sosialisasikan program saya dari guru pemula yaitu budaya positif Bapak Ibu. Namun di sini saya akan menjelaskan modul yang sudah saya capai, modul yang sudah saya kerjakan pada program itu. Yang pertama yaitu referensi modul yang saya yang kedua nilai-nilai guru pemula, yang ketiga visi guru pemula, dan modul yang ketiga yaitu budaya positif Bapak Ibu. Nah di sini saya ingin mengetahui Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu ingin maksudnya ini pada saya modul yang mana menurut Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu penasaran Bapak Ibu. Ada yang mau tanya Bapak Ibu silakan. Ya, terima kasih Ibu. Kita mau menanyakan Bu tentang modul yang ketiga yang isinya visi guru pemula. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yaitu tentang budaya positif. Budaya positif. Ada lagi? Ya, Ibu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, saya Mariani ingin bertanya sama seperti Ibu Suhaini tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Orang penasaran tentang budaya positif. Nah, gimana dengan Ibu Tika pada ini? Yang mana yang menurut Pak ini yang paling penasaran itu? Kali ini Ibu Tika? Visi dulu. Oke, sama dengan Ibu Bos ini. Obat ini? Sama, visi. Oke, nah, jadi ada satu yang terlewat, yaitu nilai-nilai guru pemula Bapak Ibu. Tapi saya akan selesaikan semuanya pada modul 1. Nah, jadi pada modul 1 ini yaitu tentang satu Bapak Ibu. Tentang filosofi di Aceh Utara. Nah, filosofi di Aceh Utara ini ada 3 Bapak Ibu sebenarnya, yaitu Inal Soal Sukloyo, Imadia Manu Musul, dan 3 suku yang ada yang artinya seorang guru harus mampu menjadi contoh siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dan seorang guru memberi semangat atau dorongan kepada seorang dirinya. Kemudian ini memberikan kekerasan Bapak Ibu. Nah, ini merupakan filosofi di Aceh Utara. Kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan dari pendidikan ini adalah menuntut segala modal yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sendiri dirinya, baik sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan ketentuan alat dan norma agama. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi dari filosofi Aceh Utara ini menuju ke
Kenapa menurut profil Pancasila? Karena kita memiliki nilai-nilai yang seharusnya ada pada profil Pancasila. Karena kita sebagai guru harusnya berpihak pada murid Bapak Ibu ya. Nilai-nilai Pancasila ini tentunya pernah semua yang kita miliki, Bapak Ibu. Nah, seperti apa saja ini? Ada apa saja di sini Bapak Ibu? Ada berapa nilai-nilai Pancasila? Ada 6. Nah, ada dengan kalau dari bangsa, mandiri, berdemokrasi, kreatif, berkembang dan memberikan global. Nah, di sini tadi ternyata tidak ada yang masalah dengan nilai-nilai kita. Nilai-nilai kita ini tentu ada sekali profil Pancasila ya Bapak Ibu. Pertama kita harus berpihak pada murid. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, mandiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Peran guru putra ini yaitu pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Tentu ya Bapak Ibu pasti menjadi pemimpin pembelajaran. Betul tidak Bapak Ibu? Coba seperti apa itu pemimpin pembelajaran menurut Bapak Ibu? Nah, menjadi wali kelas di kelas ini pemimpin pembelajaran. Seperti ini juga jadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggunakan komunitas praktisi. Kemarin saya sudah melaksanakan pembentukan komunitas kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita SDN sudah membentuk komunitas. Jadi kalau misalnya saya ini nggak apa-apa itu bisa sama Bapak Ibu, ya kan? Nah, bukan hanya dari saya, bisa Bapak Jani, atau Ibu Tika, Ibu Ros, Ibu Man, Ibu siapapun di sini bisa menjadi menggunakan komunitas praktisi kita dengan menggunakan narasumber misalnya. Nah, itu sudah menggunakan komunitas praktisi. Yang ketiga, dari kau baru mulai. Lalu Bapak Ibu dari kau itu apa ya? Ada yang bisa jawab tidak? Pak Jani, dari kau itu siapa? Nah, dari kau bagi mulai. Dari kau mulai itu Bapak Ibu, seperti saya minta misalnya. Saya sudah dari kau bagi mulai. Seperti saya kata kemana, ada kata bukan itu kan? Sama ketika di kata dari kau itu Bapak Jani. Pak Jani juga dari belakang itu. Nah, itu dari kau bagi mulai. Jadi nilai-nilai itu pasti ada dari kita Bapak Ibu. Yang keempat adalah kolaborasi antar guru. Nah, seharusnya kita sebagai guru itu harus bisa berkolaborasi. Nah, jadi kadang-kadang pada diri kita saling berkolaborasi. Kamu Bapak Ibu kolaborasi apa? Saya misalkan saya kolaborasi. Kerjasama dalam satu tujuan. Oke, tadi Bapak Ibu ini. Dia pun kali juga ini jadi kolaborasi itu adalah kerjasama dalam satu tujuan. Apa sih tujuan pertama? Tentunya tujuan kita itu mencapai berdasarkan visi kita ya Bapak Ibu. Nah, itu. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, ini pasti kita semua ingin mencapai mewujudkan kepemimpinan peserta didik Bapak Ibu. Sebagai guru bisa kepemimpinan. Selanjutnya Bapak Ibu, mereka belajar guru dan muridnya diberi kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar mandiri dan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi ada tanya visi guru. Nah, ini Bapak Ibu visi guru yang sudah kalau guru dapat merumuskan dan menciptakan visi yang dibutuhkan oleh belajar dan guru-gurunya. Nah, ini merupakan visi saya Bapak Ibu. Selanjutnya pada tadi dia mandiri religius belajar sama ayat mengenalkan dan wawasan global. Sedangkan wawasan perubahan meningkatkan kualitas diri dalam mewujudkan lingkungan belajar yang menunjukkan kemandirian siswa melalui program bacaan kelas. Kemarin saya sudah ajak Bapak Ibu membuat program bacaan kelas. Sudah merasakan Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Meskipun masih ada keadaan tidak saja Bapak Ibu. Semoga akan berdepannya tidak baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nama lagi nanti saya dari Ibu Bapak Ibu. Selanjutnya budaya positif Bapak Ibu. Nah, sekarang kan kita lanjut ke budaya positif. Pernah nggak Bapak Ibu budaya positif? Nah, benar. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan budaya positif. Jadi budaya positif ini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan jelas, perubahan dasar manusia, posisi kontrol atau tubuh, dan segitiga restitusi. Sekarang kita akan buat disiplin positif di kelas. Ya Bapak Ibu ya, sekarang kita langsung praktekkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menuliskan apa keinginan Bapak Ibu terhadap kelasnya. Saya nah, di sini nanti Bapak Ibu tulis apa yang misalnya yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Saya minta tolong bisa bukan? Saya Baiklah Bapak Ibu, sekarang silakan jaga depan. Jaga Bapak Ibu, Bapak Ibu kan mau jalan. Ya. Ada yang sebelum saya tanya ya? Nah, oke, terima kasih Bu. Baiklah, akan saya akan bacakan. Jadi Bapak Ibu yang sudah TPN ini, kalau saya akan baca kata-kata dari kata yang positif atau TPN-nya. Apa itu Mas? Nomor satu ini, katakan teman mampu. Sudah betul yang Bapak Ibu setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Katakan teman mampu. Yang kedua menggunakan kata yang rapi. Nah, jadi supaya dia bisa menggunakan kata yang rapi, di bawah sini. Yang ketiga menjaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan. Yang keempat saling keterbukaan. Ada yang salah nih? Ya. Yang depan ini siapa ini yang nulis nih? Bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing. Setuju ya Bapak Ibu ya? Siapa yang punya siapa? Nah Ibu. Apa Mbak? Ini kan? Bertanggung jawab.
Nah, yang keduanya guru masuk kelas tepat waktu. Tadi positifnya guru masuk kelas tepat waktu. Itu apa positif? Disiplin ya, kalau tidak disiplin ya. Nah ini sama, betul-betul keduanya sudah ada Bapak Ibu tentang tepat waktu sama disiplin, jangan kebersihan. Ya, jadi ada 6 keyakinan yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Nah, di sini kata tepat waktu, setuju tidak? Setuju. Menggunakan pakaian rapi, setuju? Setuju. Saling keterbukaan, setuju? Setuju. Tanggung jawab dengan tugas masing-masing. Kemudian tentang disiplin. Nah, itu banyak semua. Jadi kita sudah melaksanakan keyakinan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita buat keyakinan sekolah, tentunya kita ada apa namanya? Karena saya tulis kelas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya kita punya pakaian rapi, saya kasih kita punya waktu kalian saya buat sudah memakai pakaian rapi. Jadi yang kedua, ya. Hah? Gimana Pak Ito? Saya nak bikin. Bukan Pak Ito, sampai bikin. Ada yang singgung. Sampai Pak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, jadi setelah kita buat keyakinan kelas ini, misalnya ini bahkan bukan anak kita ya, tapi ini kita buat untuk kita dulu. Nah, ini kita nanti kalau seandainya anak itu ada salah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Setelah itu kita ambil anak tersebut, tapi kita menggunakan menggunakan distribusi ya Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti kalau saya sampaikan, karena nanti saya sampaikan, yang tahu saya berbeda dengan itu mulai dengan itu. Dari rekan guru yang ada di sini, ada yang mau bertanya nggak? Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat juga, saya ingin melihat visi misi Ibu. Visinya terwujudnya peserta didik yang mandiri, religius, layak selayaknya, berbakat dan berwawasan global. Saya nggak tahu berwawasan global seperti apa yang dibuktikan. Karena global kita cari macam masuk. Jadi saya ingin di pendidikan kita ini mencakup wawasan global ini. Mereka sangat sudah ada pendidikan Bapak Ibu itu saya betul. Jadi itu bisa digunakan untuk belajar Bapak Ibu kepada dia belajar. Tidak ada alasan lagi kita tidak bisa Bu. Nah itu tidak ada alasan bagi saya. Itu merupakan wawasan global bagi saya berbeda. Nah ada lagi Pak Ibu. Kalau menurut saya itu bukan wawasan global yang pendapat saya Bu Ira ya. Karena kalau yang seperti yang Ibu Ira katakan tadi, mereka bisa mencari informasi melewati dunia maya seperti internet dan sebagainya. Itu lebih ditingkatkan kepada mereka itu teknologi. Kalau wawasan global ini kan globalnya terlalu luas, baik itu wawasan ekonomi, politik, budaya, semuanya itu termasuk di dalam kata global. Kalau misalnya globalnya itu dispesifikkan lagi, dikhususkan lagi, misalkan berwawasan Nusantara, bahkan wawasan Nusantara itu pun termasuk di dalam global itu tadi, gitu ya. Atau wawasan Pancasila, misalkan gitu. Ataupun kalau tadi lebih kepada menguasai teknologi, kenapa tidak langsung dimasukkan di situ? Apa cakap teknologi atau apa gitu tadi kan? Dispesifikasi apa? Dikhususkan lagi. Hari ini saya tanyakan ini kalau menyebut, tadi kan ada sedikit restitusi ya, bisa kita berbagi lah dengan kami bagaimana? Belum ada misalnya, ya belum ada, cuman secara umum segitiga restitusi apa? Restitusi. Ya, karena saya belum matematika kan saya tahunya segitiga sama segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Nah, itu yang saya tahu. Kalau segitiga apa tadi? Restitusi. Saya itu segitiga apa? Ya. Jadi Bapak Ibu ini wawasan global. Ya saya terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan saya. Karena mungkin saya bukan waktu Mas Ali ya Bapak ya. Nanti ini di sini sudah saya dari modul apa itu? Modul 1 3 ya Bapak ya. Sudah betul sampai ke bagian sampai saya laksanakan. Tapi yang paling saya tekankan di sini itu maaf karena saya ada. Di sini ada bahan karena saya itu kita boleh sendiri kalau bukan saya yang modul semua berarti saya baca. Nah, jadi itu. Jadi yang paling saya maksud saya paling saya untuk pendidikan siswa gitu. Kata perubahan apa hubungannya dengan Ada penelitian begini. Jadi sekarang ya, karena saya hanya ambil satu saja dari beberapa di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak juga ingin segitiga restitusi. Jadi kayak gini Bapak, misalnya kan kemarin saya sudah katakan bersama Iza Ayu Pindah. Nah, ini kan segitiga, katakan seperti ini. Ini dah, sehingga saya. Nah, ini kemarin bilangnya kan itu, apa tadi kemarin kan? Kita berbicara PR. Nah, jadi ada Pindah. Kenapa Pindah sampai mengajar PR? Kemudian kan ya bukan di rumah. Nah, tinggal tahu tidak apa lima JPS. Kita tahu lebih baik ambil jadi kita sudah bahas kaitan kelas tersebut ya. Apa yang dia mau tidak ulang kembali? Ya itu sudah laku nih ya. Jadi nanti aku kita sudah gunakan. Kalau sudah lagi. Nah ada tulis lain Bapak Ibu supaya mau dekat. Kalau ada tulis lain. Ada
Kembali lagi ya, kalau anak itu melakukan perbuatan berarti kita harus sebagai institusi dan paham beban dan kebenaran absolut. Nah, itulah tantangan kita. Yang kita selalu semua masalah kita. Jadi manja nih. Nah, jadi mana? Jadi ada solusinya Pak Niko tidak? Saya butuh solusinya. Karena kalau untuk pemenangan itu, karena ini kalau yang benar, aku untuk menangkan sertifikat institusinya kan Pak Niko. Nah, itu kalau misalnya ada solusi yang lain, saya boleh kita boleh lihat. Berdasarkan pengalaman kami, kalau misalkan sertifikat institusi ini kan ada sanksinya atau konsekuensinya setelah misalkan tadi ibu tadi wawancara apa ibaratnya kita wawancara ya gitu ada konsekuensinya setelah itu misalkan kita berikan tadi konsekuensi atau hukuman. Nah, yang saya pahami di sini kan hukuman yang ibu jelaskan di sini itu kan hanya berkaitan tentang hukum fisik. Sebenarnya hukuman itu kan tidak hanya terkait dengan hukuman fisik, hukuman yang non fisik itu pun apakah dibolehkan? Misalkan tadi anak itu disuruh misalkan tadi mengerjakan tugas lain pada jam istirahat misalkan itu kan termasuk kalau saya menganggap itu termasuk sebagai hukuman atau konsekuensi karena yang ada yang bersangkutan tadi tidak menjaga rumah misalkan seperti itu apakah hanya di apa kalau saya diwawancarai ataupun di roll seperti itu tadi misalkan anak ya bu saya di rumah ini membantu orang tua besok datang lagi ternyata tidak kerja lagi alasannya seperti itu lagi gitu ternyata efeknya di kelas hanya itu aja Pak Niko tidak diberikan konsekuensi jadi yang lain begitu juga nanti. Nah, jadi seperti apa? Ini kan gini Pak Niko. Nah, di dalam hukum aku mereka kami pada dirinya sendiri. Nah, kita memang pada dasarnya kita praktek dalam waktu di lapangan kan. Pasti kita bisa menggunakan seperti itu. Ya, tapi kan ini Pak Niko, kalau saya kembali pada anak tersebut, ya, kembali pada dirinya sendiri dan bagaimana cara kita untuk bisa mengubah diri dan dia juga harus mengubah dirinya itu Pak Niko. Jadi pertanyaan Pak Niko kan bagaimana katanya kalau anak tersebut sudah kita panggil, sudah kita menggunakan teknik sertifikat restitusi, ternyata anak itu belum lagi. Nah, itu sebenarnya Pak Niko saya pernah tanya sama Pak Cahit. Saya pikir begitu. Ya, tetapi pada dasarnya Pak Niko saya waktu dia dari Pak Sabu pernah menghukum Pak Niko. Menghukum dia sama sekali tidak umur saya itu benar. Itu manusia nakal. Itu menurut saya mental untuk dia anak itu berbeda. Ada yang misalnya dia untuk menghukum, tapi dia nakal. Tapi ada juga yang tidak Pak Niko. Nah, jadi makanya mungkin beberapa dari mereka ini apa namanya membuat sertifikat restitusi itu Pak Niko. Itu tidak pernah ada. Tapi yang bilang lagi, saya pun butuh solusi dan kawan-kawan ini. Yang bikin restitusi tadi anak seperti kecelakannya atau siapa? Kalau bisa kita, ya itu merupakan salah satu yang restitusi. Misalkan saya federasi yang dijelaskan. Ya, Ya, saya memberikan jelas Tadi kita sepakat apabila siswa ini tidak mengerjakan tugas, mungkin KPR dulu juga kan tidak lagi KPR. Nah, dari dulu kita KPR mungkin kita berikan tugas proyek, ternyata konsekuensinya adalah tidak mengerjakan tugas itu dengan alasan misalkan tadi karena alas atau seperti apa, kita berikan sanksi atau hukuman setelah dilakukan restitusi. jadi saya ini dulu yang terus di Bapak itu bisa kalau makanya kan saya pengen ada dari konsekuensi begitu ya. Menurut Bapak itu karena kita berbeda-beda gitu ya. Karena begini bilang. Ya, ini kan kita harus berusaha diri lah. Yang ada sih, masih anak itu, masih bilang itu. Terus kita juga perlu kita ini ya, kita harus melakukan murid. Kita harus tahu siapa yang belajar muridnya. Kebutuhan murid itu apa di sekolah, kenapa dia mau. Kita harus merefleksi diri kita, kemudian kita harus tahu di mana pelajaran tersebut. Kalau kita berpikir itu sulit, di sini kita berpikir sulit, di sini adalah tantangan kita. Gunakanlah aset sekitar kita seperti kasih jawaban, itu dengan kolaborasi sama. Nah, itu Pak Joko. Betul sekali. Jadi kata Pak Joko itu kembali pada diri kita bagaimana kita menyikapi hal tersebut Bapak Ibu. Nanti kita bisa kolaborasi dengan Mas Jawa itu betul sekali Bapak Ibu. Karena kalau di dalam CGP untuk ini tidak bisa ada hukuman kan Bapak Ibu. Lagi di dalam CGP kita selalu lagi menanyakan seperti itu di dalam CGP tidak ada hukuman. Kalau menurut saya itu tidak mengajarkan kepada murid kita itu tentang dunia nyata. Ya. Soalnya kejadian di dunia nyata, apapun kesalahannya pasti ada konsekuensi hukum. Seandainya saja kita berjalan menggunakan sepeda motor melanggar lampu merah, itu sudah merupakan sebuah pelanggaran. Tetap kita diberikan konsekuensi hukum. Apakah di sekolah kita tidak bisa menerapkan hal yang seperti itu untuk menerapkan bahwasanya, hei kamu ini murid, kamu ini akan berada di dunia nyata. Kalau kamu misalkan melakukan kesalahan, kamu akan menerima konsekuensinya berupa hukuman seperti itu. Apakah di dunia pendidikan yang sekarang dikejarkan oleh sekarang kan tidak boleh ada hukuman? Bagaimana kita cara mendidik supaya siswa itu supaya dia tahu bahwa di dalam kehidupan sebenarnya ada konsekuensi, ada hukuman apabila kamu ini melanggar sebuah norma peraturan yang berlaku. Saya harus menanyakan kepada Ibu Hasil. Satu lagi, Ya. tadi kan ada konsekuensi dan hukuman. Ya. Apakah konsekuensi itu misalkan ini, kalau dia bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman kan dia melalui proses peradilan. Kalau konsekuensi tidak. Nah, apakah di sekolah ini tadi konsekuensi boleh, hukuman atau tidak boleh? Oh ya. Oke, begitu. Ya itulah. Kalau saya itu kan pendapat pribadi antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman, kalau menurut saya itu lebih bagus daripada konsekuensi. Misalkan di siswa terlambat, konsekuensinya langsung tadi misalkan disuruh menulis apa saya terlambat, itu kan misalkan gitu kan, itu konsekuensi. Tapi tidak apa namanya ditanya dulu siswa ini terlambat karena apa. Nah kan gitu. Kalau siswa terlambat, setelah itu kita tanya kenapa terlambat dan sebagainya. Nah disitulah setelah tahu informasinya, baru ditetapkan hukuman. Misalkan seperti itu. Kan sama dengan proses kita peradilan, diadakan dulu apa namanya sidang. Setelah itu baru diputuskan begitu. Kalau konsekuensi tidak, kalau menurut saya, kalau menurut dia salah gimana?
saya mengacu pada restitusi ya Bapak Ibu ya. Bagaimanapun itu adalah tantangan saya sebagai guru bilang. Tantangan kita juga sebagai Bapak Ibu ya, tapi kembali kepada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, apakah ada yang mau tanya lagi? Yang lain itu gimana nih? Sudah paham? Tentang hubungan yang kelasnya sudah paham kan Bapak Ibu? Sudah. Oke, mari tinggal. Kalau kelas tinggi kan bisa baca sendiri. Kalau kelas aku tuh kita sendiri, kan saya kan bisa sendiri, bisa baca. Terus ini kan. Nah, jadi kelas 1 itu kalau memang belum bisa baca, kita bisa apa namanya? Buat gambar lagi ketika misalnya apa namanya? Iya, kalau misalnya gambar atau apa, tapi kan anak-anak itu pilih yang mana gambar apa misalnya kalau mau dari buku karena mau ikut kayak apa, nanti bisa mereka pilih itu ketika kalau saya sih saya belum juga ini melaksanakan kelas 1. Ya, tapi ya nanti kita kasih cari solusinya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, nanti ada solusinya pasti ada. Itu kata kita. Nah, solusinya yang itu kita coba berdoa bagi saya. Gitu ya. Kita kan kalau salah saya salah di bawah itu kita kan tahu kurikulum mereka itu tadi harusnya kita harus menyelesaikan satu buku. Jadi misalnya kita kurang apa baca kita ajarkan baca tulis dulu. Nggak perlu kita baca langsung dulu. Terus gitu. Teruskan anak biar bisa baca tulis dulu. Ya, jadi solusi kami berdoa itu kita fokusin pada baca tulis dulu. Kalau misalnya apa ya, kalau solusinya sih gitu. Sekarang saya nanti kalau mau ikut dia, nah kita itu dulu. Kita pakai media ya, media misalnya dia pakai video atau itu pakai audio tuh. Nah saya sih sekarang pakai bukan pakai setiap berapa kali misalnya. Nah jadi anak itu ikut tuh, karena ada video dan audio pasti anak suka. Nah itu bagus dari saya. Apa coba tadi silakan kita kenalkan dulu ya. Kayak gimana lagi Bapak Ibu? Sudah semua ya? Ada lagi? Lupa ada hubungan dengan institusi Bapak dan Bapak itu. Itu katakan bagi kita Bapak. Memang jadi guru. Nah, ini memang cerita. Ya, kalau lah, pemerintah. Kalau bagi saya tidak boleh begitu. Tadi balik lagi kalau ibu. Iya. Kalau seandainya dia bisa memberikan hubungan, dia bersedia tidak memberikan karena itu merupakan apa namanya konsekuensi yang ditanggung. Gimana apa Bapak pernah hubungan dengan Bapak? Pernah apa? Dia enggak tidak saya. Apa negatif? Karena itu tadi yang pertama tadi seperti Tapi ini boleh Pak, saya tuh menurut saya tuh pribadi anak tersebut karena kan ada yang benar, ada yang seperti nah, itulah sebenarnya kan kesepakatan kelas dua. ya. Kalau kita tidak melakukan kesepakatan kelas dua, kesepakatan kelas itu kan maksud saya, kesepakatan kelas kan. Beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas tuh. Pak, kalau bukannya kesepakatan kelas itu bukan ibunya Pak. Tapi iya, tapi kayak ini dan tapi kan maksudnya tidak keyakinan kelas gitu. Gimana sih? Gimana yang bisa tahu? Tapi kan yang bimbingnya itu saya. Kita ada konsekuensinya bukan ya. Sudah. Boleh nggak ikut konsekuensi kelas? Boleh, tapi kita belum yang inginkan dulu. Makanya dia tuh kayaknya lagi paling rumah kita selesai. Kalau kita masih sampai konsekuensi, kita terus. Oke. Apa yang boleh tidak kita Nah, menurut Bapak Nikoli karena di daerah ini masih keras ya. Harus ada hukuman dan konsekuensi. Sudah ada yang mau tanya lagi? Ternyata ini belum apa ya? Belum puas dengan hukuman dan konsekuensi restitusi. Ya. bagus. Ya, bagus ya betul. Kalau saya tanya ini kan bisa pada tahap manajer. Manajer itu lebih tadi kalau perusahaan, kalau tidak ya. Nah, Ya, pada jadi perusahaan belajar di pendidikan. manajer itu bisa disu, makanya pada tahap ya, kelak katanya kan manajer paling atas. Pada tahap manajer itu perusahaan nggak mau kalau yang Dia kita tapi begitu dia masuk meja itu orangnya bisa menyelesaikan kalau kita ada. Ya, itu versi. Kita diskusi saja. Kita diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Tapi saya suka kalau ada diskusi kayak ini, jangan langsung saja lakukan. Nah, manajer kalau misalnya masalah, Ada lagi kayak masalah hubungan manajer tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan masa bukan itu. Alhamdulillah itu. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Dari materi saya pada hari ini, apakah Bapak Ibu sudah puas dari semuanya? Alhamdulillah. Ya udah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan saya motivasi dan juga apa namanya 4 kali. Nah, kedepannya saya akan jadi lebih baik lagi. Bagaimana cara saya membantu diri saya sendiri. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vira. Ya, saya harapkan semua rekan-rekan guru di sini apa yang disampaikan oleh Ibu Vira kepada kita hari ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan untuk diri kita sendiri maupun untuk murid-murid kita. Itu ada Bu? Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Depan-depan. Enggak apa, enggak apa. Ada penyanyi tadi. Tadi Ada lagi? Udah? buahnya enggak ada. Nah, Ini? Sampah. Buang sampah pada tempatnya. Ya, yang kalau yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap? Di sini ibu minta anak-anak menulis keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Aturan sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, tugasnya nanti mencatat di buku yang ditulis yang ibu bagikan. Nanti setelah itu ibu kasih tunjuk di menulis. Selanjutnya kegiatannya apa lagi? Terus anak-anak menulis di atas ini. Itu diserang. Keyakinan apa yang kalian tulis di kertas kuning ini ya? Paham? Paham? Jadi untuk membuat kita kelas kita nyaman kan kita perlu ada kesepakatan kan? Nah, jadi coba Aska, apa kesepakatan yang bisa Aska buat untuk kelas kita menjadi nyaman?
Sudah dilihat kan? Ini bagikan buku kamu tulis, masing-masing kamu tulis tentang kesepakatan apa ya. Nanti udah ditulis, jangan boleh sama tapi jangan nipu. Nah, kamu tulis Iya, lagi, Deta. Oke. Siapa lagi maju? Oke. Ayo. Siapa lagi maju? Iya. Silakan. Nah, yuk Bella. Mana bisa terakan Bella? Oke, baik. Dah, maju Adil. Ya, siapa lagi? Ayo maju, Fadli. Ah, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, itu. Berbicara. Diam di saat guru berbicara. Oke. Siapa lagi? Ya sini. Oke. Nah, orang yang tinggi kamu tuh cebol. Iya, tadi. Iya, oke. Iya, nah. Wah. Sekarang kelompoknya ya. Oke. Iya. Ayo tanda tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita kalian kita membuat kesepakatan kelas supaya kelas kita aman, tenang dan disiplin ya teman-teman ya. Nah, baiklah sekarang ibu akan membagikan kertas ini kertas kecil ya. Nanti kalian tulis di kertasnya sesuai keinginan kalian. Misalnya ini pengennya seperti apa kelas kita? Bagus. Misalnya aturannya di mana? Nah, juga buang sampah sembarangan misalnya. Terus apa misalnya? Tidak boleh main HP di kelas. Nah, nanti masing-masing pasti berbeda kan? Nanti kalian tulis di kertas ini masing-masing ya. Nah, sekarang ibu bagikan. Sediakan bukunya dulu ya. Tulis aja dulu ya. Saya mau. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, ini saya teman-teman ganti menjadi kata kuncinya. Nah, ayo. Bisa lagi menghargai. Nah, tadi menghargai. Kenapa, Bu? Tadi kata nomor 2 yaitu tidak boleh ada yang bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, siapa yang buang sampah sembarangan? Bukan. Tadi kalimatnya bila sudah dibalik menjadi kalimat positif. Iya, buang sampah. Buang sampah. Tidak boleh menyetek, Bu. Saling menghargai. Berarti ada 4 ya? Banyak enggak? Nah, ini sama nih, semoga kelas kita bersih katanya ada udah apa. Nah, anak-anak setelah ibu teliti dari berapa siswa ini ada 4 yang kelas pelayanan ya. Nah, dari 4 yang kelas ini ibu minta kalian minta artinya ya. Lihat yang udah kalian buat ya kan? Nah, coba kita ulang. Saling menghargai dan menghormati.
Siapa yang itu yang nulis Indah kan? Nah, coba langsung tanda tangannya ya. Nah, sudah. Waalaikumsalam Indah, silakan duduk Indah. Nah, Indah tahu tidak kenapa Ibu panggil Indah ke sini? Karena saya kemarin tidak mengucapkan PR, Bu. Iya, tidak apa-apa Indah, setiap orang pasti punya kesalahan. Namun, kesalahan itu pasti ada alasannya ya kan? Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Indah. Apa alasan Indah tidak mengucapkan PR? Saya kemarin membantu ibu membuat kue, jadi saya sempat membuat PR. Oh, bagus. Berarti Indah termasuk anak yang baik ya, sudah membantu ibunya membuat kue ya kan? Iya, Bu. Nah, Indah masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat minggu yang lalu? Ingat, Bu. Ingat. Kira-kira apa keyakinan kelas yang menyangkut hal ini? Menjawab. Tanggung jawab, bagus Indah. Sekarang kira-kira apa tindakan yang bisa Indah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Indah? Saya akan mengerjakan PR dulu, baru membantu ibu di rumah. Bagus Indah. Ibu yakin ke depannya Indah akan menjadi lebih baik lagi. Indah juga akan bertanggung jawab dengan tugas Indah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Indah boleh istirahat ya. Terima kasih, Bu. Ya. Selo sudah tahukah kenapa ibu membantu Selo di sini? Saya lambat itu Mas. Menurut Selo, apakah lambat masuk kelas itu adalah hal yang baik? Tidak. Tidak. Tidak apa, salah Selo. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya Selo ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Selo. Nah, ibu di sini bukan mencari kesalahan, namun ibu ingin mencari solusi. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu seringkali sudah masuk kelas, namun kamu tetap terlambat masuk kelas saat jam istirahat. Karena saya kasihkan bermain dengan kawan. Ya, bermain bersama teman itu memang seru sih. Ibu juga sangat menyukainya ya kan. Solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa tetap bermain bersama temanmu pada jam istirahat dan bisa juga jajan di kantin ya kan. Tapi tetap tidak terlambat masuk kelas. Apa solusinya Selo? Saya membagi waktu dengan bijak. Iya, kira-kira kapan kamu bisa melakukannya? Mulai besok. Mulai besok. Ya. Selo masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Selo ingat sesuai dengan tindakan Selo saat ini? Menghargai waktu dan disiplin. Ya, Selo harus menghargai waktu dan juga harus disiplin ya Selo ya. Nah, Selo ingin menjadi pribadi yang seperti apa Selo? Yang menghargai waktu dan tepat waktu. Menghargai waktu, serta tepat waktu ya. Baiklah Selo, sekarang kita mendapat solusinya. Ibu yakin Selo bisa menenangkan nilai-nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan baik dan bijak ya Selo ya. Nah, baiklah Selo, sekarang istirahat bisa dilanjutkan bersama teman-temannya ya. Kok Selo kayak gitu? Ya, semangat ya. Ya, jadi Selo harus dulu nambah. Pada hari ini kita membuat kelas. Oke? Saya semua ini dapatnya apa, ini dapatnya apa, dapat buat misal gitu. Ya, ya. Baik, kita baca pertama. Yang pertama ibadah tidak boleh berisik mati itu salah satu masuk ke dalam saling menghargai. Saling menghargai. Ada lagi tidak boleh sebelum tanpa silakan. Tapi itu kesepakatan nanti baca satu-satu di antara keempat nih mana yang paling disetujui. Yang pertama tuh saling menghargai. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Yang ketiga, disiplin waktu. Setuju. Yang keempat, pekerjaan mandiri. Setuju. Ya, ada kelompok. Satu kelompok itu beda ada 3. Gimana ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5.
Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan pencapaian yang lebih baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dengan doa. Kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 07 Sumabi. Keempat, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP 9 Sumabi. Kelima, acara inti yang dibawakan oleh Ibu Ira Kusumawati dan sesi tanya jawab. Keenam, yaitu doa penutup. Baiklah, langsung saja kita pada acara yang pertama, yaitu dengan pembukaan doa. Kepada Bapak Niko Saputra saya persilahkan untuk memimpin doa untuk mengawali acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah kami untuk memimpinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan fil maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakratil maut wa najina ya rabbal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Niko. Kita lanjut ke acara. Baiklah, kita lanjut dengan acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 07 Sumabi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan ruang dan waktu untuk saya menyampaikan sedikit kata sambutan untuk Ibu Ira yang akan melaksanakan kegiatan yaitu budaya positif, terutama kita tidak lupa mengajarkan untuk puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan rahmatnya kita bisa bersama berkumpul di ruangan ini dan kita bisa melaksanakannya dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Dalam acara ini mungkin saya tidak banyak menyampaikan sambutan karena kita memerlukan banyak waktu dalam acara ini nanti. Mungkin saya hanya bisa mengucapkan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, semuanya bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita sebagai guru dan pengaruhnya kepada anak-anak didik kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan waktu dan tempatnya untuk pengacara. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tanganlah untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Kepala Sekolah YM 07 Sumabi yang telah memberikan kata sambutan. Acara yang keempat yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP 9 Sumabi. Kepada Bapak Niko, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ira, saya berdiri saja. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 07 Sumabi dan yang kami banggakan dalam Ibu Ira Kusumawati CDV Angkatan 11 Kabupaten Sekadau beserta Dewan Guru semua yang kami hormati. Pertama-tama kita mengajarkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ira Kusumawati. Dari kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira karena telah mengundang kami untuk hadir dalam acara diseminasi ini. Mudah-mudahan acara ini kami mendapatkan ilmu baru, khususnya dewan-dewan guru kita semua, tentang budaya positif yang nantinya akan kita praktekkan atau kita laksanakan di kelas. Seperti itu Bu Ira, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk Bapak Niko. Baiklah, langsung saja kita pada acara yang kelima, yaitu acara inti yang dibawakan oleh Ibu Ira Kusumawati. Kepada Ibu Ira, waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat, tetap semangat, luar biasa. Kurang semangat. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 07 Sumabi dan Kepala Sekolah SMP 9 Satap Sekadailir beserta rekan guru yang selalu semangat dan bahagia. Pertama-tama saya ucapkan
mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Saya Ira Kusumawati, CGD Angkatan 11, SD Negeri 07 Sumabi, Kecamatan Sekadailir, mengucapkan banyak terima kasih dengan waktu dan kesempatannya dalam rangka acara saya diseminasi budaya positif. Hari ini saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita pada intinya. Mohon maaf, di sini bukan bermaksud saya untuk menggurui, namun kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita berkolaborasi dalam melaksanakan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kurang semangat nih kayaknya? Setuju. Ya, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Setuju semuanya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Setuju. Baiklah. Selanjutnya kita lihat berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada budaya positif Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu budaya positif Bapak Ibu? Bapak Ibu? Budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sepertinya kurang semangat ini. Nah, Bapak Ibu, apa sih nilai-nilai yang perlu kita terapkan di sekolah? Nilai-nilai apa saja yang perlu kita terapkan di siswa dan diri kita Bapak Ibu? Ada yang bersedia menjawab? Nilai apa Bapak Ibu? Kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Ya, Bapak Joko sepertinya sudah tahu ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Maksud saya ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ada beberapa konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif. Nah, sepertinya ini tidak asing ya Bapak Ibu di telinga kita ya kan? Nah, yang kedua motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga tidak asing. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, adakah yang asing menurut Bapak Ibu di telinga Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Berarti kita lihat ke selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ada percobaan Bapak Ibu. Yang saya harapkan adalah Bapak Ibu coba menggempal tangannya, sebelah menggempal tangannya. Bapak Ibu bayangkan bahwa yang di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Nah, sedangkan teman sebelahnya berusaha untuk membukanya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya teman sebelahnya untuk membukanya? Bisa untuk merayu, bisa dengan cara memaksa. Terserah Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Buka. Bagaimana caranya untuk membuka sesuatu yang berharga pada tangan temannya? Ayo Bapak Ibu. Nah, coba buka. Nah, apakah teman yang menutup tangannya ada sesuatu yang berharga itu mau membukanya? Ya. Nah, tidak. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda membuka kekepalan tangan Anda? Mengapa
mungkin memberikan sesuatu yang berharga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah itu merupakan posisi kontrol diri atau orang lain yang mengontrol diri kita Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu siapa yang mengontrol diri kita? Diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adakah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu? Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai guru pernah juga ya, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, terus kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Tentu pernah ya Bapak Ibu ya, pernah ya, tanpa menghukum murid ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernahkah Bapak Ibu memaksa? Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Nah, jadi orang dewasa itu biasanya suka memaksa juga ya Bapak Ibu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Nah, itu alasan orang dewasa itu memaksa, karena mereka merasa mereka mempunyai tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu nampak tidak Bapak Ibu? Dulu ya Bapak Ibu, soalnya tidak nampak. Nah, baiklah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di motivasi eksternal ini ada identitas gagal, yaitu motivasi penghukum membuat orang merasa bersalah, sedangkan di identitas berhasil, sukses, yaitu perilaku kontrol positif, motivasi teman, pemantau, dan kalau kontrol positif manajer Bapak Ibu. Baiklah, di guru berbuat Bapak Ibu. Nah, guru berbuat ini biasanya dengan menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nah seperti itu. Ya, dengan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, ini merupakan pembuatan orang merasa bersalah. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ini merupakan motivasi teman. Menghitung dan mengukur, nah ini pemantau Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nah ini merupakan manajer. Yang kedua, guru berkata, misalnya ini dalam posisi menghukum, kalau kamu tidak melakukan saya akan ini. Nah, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu kalau dalam posisi menghukum. Nah, itu seakan-akan memaksa. Sedangkan
merasa bersalah. Sedangkan dengan teman melakukan misalnya murid disamakan dengan teman kita misalnya, lakukan untuk ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jika di posisi pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sedangkan di posisi kontrol, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Nah, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut apa, mengembangkan apa tentang dirimu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hasilnya jika di posisi pembunuh ini, anak-anak seringkali memberontak, berdendam. Benar tidak Bapak Ibu, anak-anak di posisi pembunuh ini memberontak atau berdendam? Pernah tidak Bapak Ibu mengalami, pernah misalnya anak-anak itu dihukum, anak itu jadi dendam, pernah tidak? Tidak ya Bapak. Nah, berarti di sini semuanya tidak ada di posisi pembunuh, alhamdulillah. Sekarang di posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini hasilnya anak-anak itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Jadi di sini hasilnya anak-anak itu bisa berbohong, Bapak Ibu. Sedangkan di posisi teman, ketergantungan. Nah, anak-anak itu akan merasa ketergantungan, Bapak Ibu. Jadi kita kalau sama anak-anak itu misalnya kita tidak menghukum, tidak membuat orang merasa bersalah. Nah, kita memperlakukan anak-anak kayak teman. Jadi dia merasa ketergantungan pada kita. Terus di posisi pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Nah, jadi anak-anak tuh kadang kita merasa misalnya anak-anak tuh tidak betah bekerja tanpa diawasi. Benar nggak Bapak Ibu? Misalnya kalau kita mengerjakan tugas di sekolah, pasti anak-anak kalau tidak diawasi merasa saja ada bukunya. Nah, itu di posisi pemantau itu. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada pantauan guru gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol diri, menguatkan watak karakter. Jadi yang mana Bapak Ibu yang paling baik? Manajer. Baik, di sini murid berkata saya tidak peduli. Nah, ini merupakan posisi pembunuh. Sedangkan pembuat merasa bersalah, maafkan saya katanya. Sedangkan di posisi teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Sedangkan di posisi pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi anak-anak itu mau mengerjakan tugas karena ia dapat imbalan, ya kan? Nah, kalau dapat imbalan, dapat hadiah, mereka mau mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, pernahkah Bapak Ibu misalnya mendisiplinkan anak tanpa sokongan, tanpa ancaman, dan tanpa sokongan Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Nah, pasti dengan disiplin positif. Nanti kita bisa bahas sampai modul selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, gambar apa itu Bapak Ibu? Dia profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa dimensi? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Selanjutnya, nah ini merupakan nilai-nilai yang perlu kita tanamkan pada murid kita dan pada guru, ya, pada diri kita juga ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai tersebut jika biasa kita tanamkan di diri
Nah, peduli. Pasti kita harus mempunyai rasa peduli ya Bapak Ibu. Ini contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu percaya diri. Nah, tentu kita ingin murid kita mempunyai kepercayaan diri. Biasanya kita melakukannya di mana Bapak Ibu untuk menumbuhkan kepercayaan diri murid. Ada yang bisa bantu saya? Pak Joko, ada yang bisa bantu saya untuk menumbuhkan kepercayaan diri murid itu bagaimana? Ya mungkin ya saya rasa kita harus kenal dulu gimana murid tersebut, terus melakukan pendekatan. Itulah tantangan kita sebagai untuk menimbulkan apa tadi, motivasi yang terhadap percaya dirinya. Saya rasa itu saja. Terima kasih Bapak Dogo. Jangan lupa Bapak Dogo ya. Ya, nah ini merupakan nilai-nilai yang perlu ada pada murid kita. Terus apa lagi yang perlu kita terapkan pada murid kita? Menurut Bapak Ibu? Ya, sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada berusaha tanamkan pada murid-murid Anda? Ini sudah saya tanyakan tadi ya. Nah, selain mandiri tadi, apa lagi yang perlu kita tanamkan pada murid kita? Bapak Ibu, ada yang bersedia menjawab? Bagaimana? Apa yang perlu kita tanamkan pada murid kita? Nilai-nilai apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab ya Bapak Ibu. Seharusnya murid kita bertanggung jawab, ya kan? Nah, contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Misalnya, dalam contoh apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu misalnya kan kita biasanya memberikan anak tugas ya Bapak Ibu. PR misalnya. Tentunya kalau anak itu tersebut tidak mengerjakan PR, otomatis anak tersebut tidak bertanggung jawab. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan murid Bapak Ibu anak-anaknya tidak bertanggung jawab, tidak mengerjakan PR misalnya? Pernah tidak Bapak Ibu? Gimana Bu? Ceritakan sedikit pada saya. Ayo Bapak. Ayo, siapa yang bisa ceritakan sedikit pada saya? Ya, jadi tadi nilai tanggung jawab juga perlu ya Bapak Ibu ya. Karena disitulah kita juga sebagai guru juga harus bertanggung jawab pada murid kita ya kan Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Dan dari 3 motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu paling dominan di mana Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, jangan ngantuk, capek ya nunggu tadi. Dari 3 motivasi ini yang paling banyak dominan pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Pak Jai, bagaimana Pak Jai? Dan juga ya punya Bagus semua. Tapi yang paling mendasari Bapak Ibu itu yang mana? Tiga-tiganya hebat. Ya, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ya, Bapak Ibu. Nah, menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ya betul. Saya sendiri juga seperti itu. Yang kedua mendapat imbalan penghargaan. Nah, setiap manusiawi ya, pasti kepengen ya mendapat imbalan penghargaan. Yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, motivasi mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Tiga-tiganya. Baiklah, selanjutnya menjadi orang yang mereka inginkan. Kita menjadi kemauan orang itu. tidak juga Bapak. Tapi itu menjadi orang yang mereka inginkan. Menghargai diri kita, misalnya menghargai diri kita. Kita gimana ya? Siapa yang bisa jelaskan ke saya? Terus menjadi orang yang mereka inginkan berarti tidak menjadi diri kita, ya. Iya. Ya selanjutnya Bapak Ibu, menurut Anda dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi mana ya? Ini tadi Bapak Ibu
Bapak Ibu ya. Pernah dapat hukuman Bapak Ibu? Pernah. Waktu kapan masih kecil ya? Iya. Di sini ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi ya. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Iya. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Iya betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghukum anak murid kita, pasti mereka merasa gagal dan mereka merasa kurang percaya diri, dan mereka juga bisa bahkan bisa dendam Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Bisa dendam dan mereka juga tidak mendapat keadilan. Nah, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, korban juga merasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman tadi jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi ini dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Sedangkan hukuman murid anak akan tersakiti. Ya, pernahkah kita menghukum anak sampai tersakiti Bapak Ibu, misalnya dengan fisik, misalnya seperti itu? Nah tentu semoga tidak ada ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Hukuman berlaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di peraturan hukuman adalah maksud saya hukuman peraturannya adalah kamu harus. Jadi di hukuman ini kamu harus bisa dan kamu harus melakukannya. Sedangkan di konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya dan ucapan terima kasih. Sedangkan di konsekuensi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan masalah ini. Di hukuman murid anak membenci peraturan, sedangkan di konsekuensi murid anak menghormati peraturan, sedangkan di restitusi murid anak menghormati diri dan orang lain. Nah di hukuman ini banyak negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah itu merupakan hukuman Bapak Ibu, mengancam ya. Ini bahasanya mengancam. Nanti hukuman nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu sebenarnya. Tapi di dunia nyata kita kalau salah sedikit ada hukumannya. Kenapa kalau di dunia pendidikan kita tidak boleh menghukum? Sebenarnya itu kan untuk mengajarkan kepada siswa atau murid kita bahwa apabila melakukan suatu kesalahan ada konsekuensinya. Begitu. Kenapa kita di dunia pendidikan ini tidak boleh menghukum? Jadi kayak gini Bapak Ibu. Jadi kalau menghukum itu suatu yang menyakitkan buat peserta didik kita Bapak Ibu. Sekarang begini, kalau kita melanggar lampu merah saja, kita ada kena hukuman. Kalau nah itu nanti ada di slide selanjutnya Bapak Ibu. kita kan sekalian share. Iya Bapak Ibu. Mungkin saya masih ingat. Oke. Terima kasih Bapak Ito. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini hukuman. Hukuman tidak terancam, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, ini merupakan hukuman. Jadi hukuman itu kan biasanya mengancam. Bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk apa namanya? Psikis, bisa dengan kata-kata kasar. Nah, pasti pernah Bapak lakukan ya di sekolah ini? Tidak pernah ya Bapak? Saya harap sih tidak pernah. Yang kedua, konsekuensi. Bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
negara sekarang yang inginnya saja restitusi. Iya, terima kasih Bapak Joko. Untuk selanjutnya Bapak. Nah di sini saya ada kuis Bapak Ibu, semoga bisa dibuka. Nanti kita jawab sama-sama. Bisa terbuka bebas. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang bersedia menjawab? Ayo. Hukuman. Nah, ya kita coba ya, betul atau tidak hukuman? Sanksi ini Bapak Ibu. Sanksi atau konsekuensi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukuman, oke, hukuman. Apa beda sanksi? Lanjut. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Mana? Konsekuensi. Oke. Kaitannya dengan menulis segala macam sanksi. Apa beda? Selanjutnya, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nanti lama-lama mengerti hukuman. Saya juga dulunya tidak mengerti. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Apa bedanya sanksi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengontrol dengan teman. Hukuman, kata Ibu Umar. Lihat ya, iya betul. Selanjutnya, boleh diminta memperlanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, hukuman Bapak Ibu ya.
Adakah yang bisa membantu? Tadi sudah saya jelaskan di poin ini Bapak Ibu. Apa bedanya hukuman dengan Nah, jadi kalau hukuman itu dominan ke fisik ya Bapak Ibu, dia bisa menyebabkan ke waktu yang lebih panjang. Nah, bisa konsekuensi tidak? konsekuensi itu ada aturannya Bapak Ibu. Karena berdasarkan Hukuman tidak ada aturannya. ya, di sini ada peraturannya. Kamu harus, kalau hukuman itu kan kamu harus memaksa itu Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi ini peraturannya mampukah kamu melakukannya itu. Kalau Kak Sisi tanya jawab kan? Belum Bapak Ibu. Kalau mau bertanya juga boleh Bapak Ibu. Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah yang bisa menjawabnya, membantu menjawabnya? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak Joko kayaknya bisa nih, guru penggerak kita. karena keyakinan kelas itu timbul dari diri anak sendiri dan keyakinan dia untuk merubah ke arah yang lebih baik. Di sini kalau peraturan kelas itu cenderung dibuat oleh guru tanpa mempedulikan apa sih kebutuhan murid tersebut. Terima kasih Bapak Joko telah memberi penjelasan. Jadi mengapa keyakinan kelas? Nah keyakinan kelas itu kan tentu kita membuat kesepakatan yang melibatkan murid dan guru sehingga menghasilkan nilai-nilai apa yang disepakati oleh kita di kelas. Sedangkan peraturan kelas itu hanya guru saja. Misalnya kalau misalnya di kelas itu tidak boleh membuang sampah, itu kan tidak boleh ya Bapak Ibu. Kalau peraturannya dibikin oleh anak tidak murid sendiri gimana? Apa termasuk keyakinan kelas? Ya itulah keyakinan kelas karena kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kesepakatan antara murid-murid tersebut dan gurunya. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Nah ini kan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah kenapa Bapak Ibu? Karena ada peraturannya ya dibuat oleh pemerintah berdasarkan nilai apa ini kenapa harus menggunakan helm, nilai keselamatan. Nah, sedangkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, ini merupakan nilai apa Bapak Ibu? Kesehatan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Itu benar sekali ya Pak Joko ya. Nah itu bersifat universal dengan mengutamakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah tadi sudah kita jelaskan nilai-nilai apa saja. Nah yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah betul sekali. Jadi kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, tidak melibatkan siswa ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah di sini Bapak Joko lebih pengalaman ini. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan wakil sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah saya kemarin sudah mencobanya Bapak Ibu, buat kertas kecil-kecil itu. Saya tidak bisa buat video yang kemarin karena HP saya error. Jadi tidak bisa memahami sekali. Nah di situ saya berikan kepada siswa-siswa saya menuliskan apa keinginan mereka, apa harapan mereka di kelas mereka agar kelasnya terasa nyaman, tentram dan nyaman ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, mencatat semua masukan. Nah nanti kita mencatat semua masukan yang sudah ditulis anak-anak tadi. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah ini maksudnya kalimat negatif misalnya, gimana Pak Joko bisa jelaskan pada saya kalimat negatif menjadi kalimat positif? Jelaskan pada kami. misalnya seperti tidak boleh merokok. Nah,
diganti menjadi merokok bisa membahayakan kesehatan, seperti itu. Kata tidak diganti dengan kata-kata yang positif. Terima kasih Bapak Dono telah memberikan sedikit penjelasannya. Jadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya. Digantilah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu merupakan kalimat positifnya Bapak Ibu. Yang keempat, tidak kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Nah jadi pendapat siswa-siswi kita kumpul menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kita tinjau kembali, setelah itu meninjau, menyetujui dan menandatangani. Nah, kemarin saya sudah melakukannya. Nah, di sini siapa yang sudah melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Sepertinya belum ada ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya. Setelah kegiatan kemarin selanjutnya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yaitu pertama pembuku, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Tidur. Kita tonton videonya dulu Bapak Ibu. Ada posisi membuat merasa pertama pembuku Bapak Ibu. Dia lebih semangat lagi, kita nonton video. Nah ini video posisi pembuku Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Mahmud, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini merupakan posisi pembuku ya Bapak Ibu. Kita lihat ke posisi Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Mahmud, Duh, Gusti Naren.
pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini merupakan posisi pemantau, sedangkan posisi teman kita lihat sama-sama lagi. Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini merupakan posisi teman ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ke posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi itu Bapak Ibu berbagai posisi ya Bapak Ibu. Yang mana yang menurut Bapak Ibu yang lebih baik Bapak Ibu? Boleh larangan. Pilih lapangan. Nah, nah di situ tadi ada posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Penghukum membuat merasa bersalah teman manajer ya Bapak Ibu. Bentar. Nah, posisi penghukum
Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga, perkuasaan. Yang keempat, kebebasan. Sedangkan yang kelima, kesenangan. Selanjutnya, nah di sini ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, kita lanjut ke kuis saja Bapak Ibu. Nanti kita lihat kuis, kita jawab pertanyaan. Nanti kita jawab pertanyaan di kuis lagi Bapak Ibu biar seru. Lanjut kuis ya Bapak Ibu. Kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini merupakan cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau penguasaan Bapak Ibu. Kejar aku karena ibu guru sayang padaku. Nah, ini merupakan yang mana Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang ya Bapak Ibu. Kita lihat ya. Iya, betul sekali. Cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan, cinta dan kesenangan. Ya, coba kita jawab kesenangan. Nah, cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku hebat. Ya, kebebasan. Penguasaan. Selanjutnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, ini kesenangan. Ya, selanjutnya, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kita lihat Bapak Ibu sampai situ aja. Ini nilai apa Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, selanjutnya, aku bosan masa pelajaran cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, ini merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku bosan. Perasaan. Semangat. Kebebasan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, selesai. Ya. Kunjungan mendapatkan hukuman punishment yang sih, berarti restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, siapa Bapak Ibu? Nah, tentu orang tua atau orang yang menurut kita paling menghargai Bapak Ibu ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, nilai apa yang paling penting? Tadi sudah kita jelaskan nilai-nilai yang paling penting dan kita bisa tumbuhkan pada siswa kita juga. Seperti nilai tanggung jawab, mandiri, yang paling Bapak Ibu? Jujur, kata Pak Ros. Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Nah, pasti mempunyai keinginan apa yang paling dominan dalam diri kita ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya apa Bapak Ibu? Nah, selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pasti pernah ya dalam proses gagal. Nah, selanjutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Selanjutnya, sudah datuk ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, inilah yang
Sudah. Nah, itu merupakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya kita lihat video lagi Bapak Ibu, tidak lama lagi selesai. Ya ada restitusi ya. Segitiga restitusi membuat merasa bersalah. Kita lihat lagi video selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Siap Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menjadi gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah Bapak Ibu, ini merupakan video segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah dari materi kita hari ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya berbagi untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan kita sama-sama melihat bisa memperbaiki nilai-nilai positif pada diri kita dan sekolah kita, terutama peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ira yang telah memberikan ilmunya kepada kami di sini semua. Semoga apa yang diberikan Ibu Ira dapat kami terapkan di kelas kami masing-masing. Baiklah, sebelum kita acara yang ke-6 yaitu dengan doa penutup, baiklah saya akan
bacakan pantun penutup pada hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Terasi. Cukup sekian hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Baiklah, untuk acara yang ke-6 ini dengan doa penutup, kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, saya selaku pembawa acara hari ini mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tolong dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Itira telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk saya hingga saya bisa menerapkan keyakinan kelas, dan hasilnya murid saya menjadi lebih teratur serta sadar akan kesalahannya, dan saya pun tahu apa arti dari segitiga restitusi serta menerapkan pada siswa yang salah. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Ternyata setelah saya buat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama siswa di kelas, siswa saya bisa menegur temannya melanggar atau melakukan kesalahan. Saya juga sudah bisa menerapkan segitiga restitusi jika murid melakukan kesalahan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.